Dua orang kembar identik dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Wook Hui di rumah sakit. Anak kembar itu diberi nama Yumi Rei dan Yumi Ji. Yumi Rei yang merupakan anak sulung terlahir dengan fisik lemah sehingga dia harus dirawat lebih lama di rumah sakit dan harus rutin mengkonsumsi obat. Meski begitu dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sementara Yumi Ji adiknya memiliki fisik yang kuat, namun kemampuan akademiknya biasa saja. Karena mereka kembar identik, ibu mereka bahkan tak bisa membedakan keduanya dan hanya ayah dan nenek mereka saja yang bisa membedakan mereka. Setelah terkena PHK akibat krisis moneter, ayahnya setiap hari merawat mereka ketika ibunya sibuk bekerja. Namun begitu ayah mereka meninggal dunia, maka tinggal neneknya saja yang bisa membedakan keduanya. Saat mereka duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, wajah mereka masih mirip namun kepribadian mereka mulai berbeda. Mirei suka matematika sedangkan Miji lebih menyukai olahraga. Mirei yang tidak suka minum obat herbal bertukar posisi dengan Miji yang tidak suka matematika. Sejak saat itu, mereka mulai suka bertukar posisi untuk membantu kembaran mereka yang mengalami kesulitan. Hingga akhirnya mereka ketahuan dan ibunya memutuskan memotong rambut Miji agar bisa membedakan keduanya. Mirei menjadi siswa terbaik di sekolahnya, sedangkan Miji yang memiliki fisik yang kuat, terpilih menjadi atlet lari dan menjuarai 2 turnamen hanya dengan berlatih selama 3 bulan. Sayangnya karena cedera kaki yang dialaminya, membuat Miji harus berhenti menggeluti olahraga itu dan gagal mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. Kini ketika dua kembar itu telah dewasa dan Mirei telah bekerja di sebuah perusahaan besar, Miji masih tinggal bersama ibunya di desa dan hanya bekerja serabutan dengan gaji tak seberapa. Miji bekerja di sebuah sekolah menggantikan seorang petugas kebersihan yang cuti karena sakit. Ibunya yang bekerja di kantin sekolah itu sampai harus menjilat wakil kepala sekolah di sana agar Miji menjadi pegawai tetap. Namun karena Miji tidak ingin merebut pekerjaan orang yang digantikannya, menolak keinginan ibunya. Kini usia Miji sudah 30 tahun dan dia merasa terlalu tua untuk memiliki sebuah impian. Yang dipikirkan oleh Miji sekarang hanyalah bagaimana caranya memperoleh uang. Di tempat lain, seorang pengacara tampan bernama Lee Hasu dengan seksama memerhatikan gerak bibir dari seorang pria di seberang sana. Rupanya pria itu adalah saksi kunci dalam persidangan yang ditangani oleh Hansu hari ini yang memutuskan untuk menunda memberi kesaksian. Atasan Hasu memuji Hasu karena telah bekerja dengan baik hari itu. Saat kembali ke kantornya, Nona Min memanggilnya namun Hasu tidak mendengarnya. Nona Min berusaha mendekatinya, namun Hasu yang terkejut menumpahkan kopi Nona Min. Hasu segera kembali ke ruangannya dan mengganti kemejanya yang basah. Tak lama kemudian, seorang staf datang membawakan dokumen dari Nona Min yang di dalamnya terdapat sebuah ucapan permintaan maaf dan janji Nona Min yang akan mentraktirnya. Namun Hasu terlihat tak peduli karena hari itu Hasu akan pulang ke rumah ibunya. Saat Miji kerja serabutan di sebuah toko, seorang pria menghampirinya dan memberitahu kalau ada sebuah perkebunan stroberi yang membutuhkan karyawan untuk memanen dan menanam stroberi jenis baru. Perkebunan itu berani memberi gaji 200.000 won per harinya, namun mereka memberi syarat agar calon pegawainya menulis sebuah resume. Miji bingung harus menulis apa, sementara selama ini dia tidak memiliki pengalaman apapun kecuali kerja serabutan. Begitu sampai di rumah, Miji langsung memberitahu ibunya kalau dia tidak jadi melanjutkan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di sekolah meski wakil kepala sekolah sempat menawarkan bantuan. Sang ibu pun menjadi kesal apalagi setelah Miji menolak menjadi pelatih lari anak-anak di sekolah itu karena Miji merasa kalau dia tidak mempunyai kompetensi di bidang itu. Sang ibu khawatir Miji tak bisa membiayai hidupnya kelak ketika beliau meninggal dunia mengingat selama ini Mirei lah yang menyokong keuangan mereka. Ibu khawatir Miji akan terus jadi beban untuk Mirei. Sang ibu kemudian menyuruh Miji mengantarkan sebuah makanan untuk tetangga sebelah yang hari ini sedang memperingati hari kematian suaminya. Rupanya, tetangga itu adalah Bun Hong yang merupakan ibu dari Hasu. Di sana, Miji melihat foto Hasu di hari kelulusan mereka. Tapi Bun Hong tidak tahu siapa gadis yang berfoto bersama anaknya
apakah itu Mirei atau Miji karena mereka memiliki model rambut yang sama. Bun Hong tiba-tiba bertanya apakah Mirei sedang dekat dengan seseorang karena sekarang Hasu juga sedang melajang. Karena Hasu akan segera tiba, Bun Hong pun meminta Miji untuk makan bersama mereka. Tapi mendengar Hasu akan datang ke sana membuat Miji buru-buru meninggalkan rumah itu. Namun saat Miji keluar dari gerbang, dia secara tak sengaja bertemu dengan Hasu yang baru datang. Melihat dasi yang dipakai oleh Hasu, Miji jadi teringat kalau dialah yang memilihkan dasi itu ketika Hasu akan melakukan kencan buta. Miji menjadi kesal ketika Hasu bertanya bagaimana kabar Mirei kepadanya padahal mereka berdua sama-sama tinggal di kota Seoul. Di masa lalu, ketika Hasu baru pindah ke lingkungan itu dan sekolah di sekolah yang sama dengan Miji, Hasu juga mengabaikan ketika Miji berusaha menyapanya. Bahkan Hasu sengaja menggeser tempat duduknya ketika mereka harus duduk di kursi yang bersebelahan. Hasu bahkan mengabaikan ketika Miji minta tolong agar mengambilkan pulpennya yang terjatuh, hingga Miji bertanya dengan lantang apakah Hasu tuli. Hasu dan Mirei pernah digosipkan berpacaran ketika di sekolah, karena keduanya sama-sama siswa berprestasi. Kekesalan Miji semakin memuncak ketika ibunya menyuruh menghubungi Mirei untuk bertanya apakah Mirei akan pulang menjenguk neneknya.